Baik, silakan udah bisa dimulai ya. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Bentar, di sini layarnya belum nyambung, bentar. masih belum ya Pak? Sudah muncul Pak? Belum, sebentar, saya nyari dulu konektornya. Ya, sekarang sudah bisa, sudah terlihat. Ya, silakan bisa dimulai. Ya Pak, baik. Oke, teman-teman sekalian yang dari kelas K01 dan kelas K02, eh, kita lanjutin lagi ya untuk bagian kompresi lossless. Nah, di sini kan minggu kemarin kita udah mulai ya untuk masuk kompresi lossless, yang mana kita udah mulai ngebahas tentang RLE ini ya. Sebelumnya ada yang mau ditanya dulu nggak RLE-nya? Kalau yang kemarin mungkin lupa. Jadi untuk yang RLE ini kan kemarin contohnya seperti ini ya. Ada rangkaian string. Nah, dari rangkaian string ini nanti bisa kita urutkan berdasarkan urutan si stringnya ini. Misalkan B-nya ini ada berapa banyak, E-nya berapa banyak, C-nya berapa banyak, D berapa banyak, dan A-nya berapa banyak. Lalu direpresentasikan sebagai berikut ya, karakter berikut. Nah, ini salah satu contohnya yang kemarin sudah dibahas, hitung jumlah kemunculan datanya. Itu nggak ada masalah kan ya kemarin ya? Apa mau dibahas lagi? Oh, kayaknya Sepertinya sudah udah oke cukup ya Pak ya? jelas ya. Oke. Ya, ini trivial aja kalau RLA, jadi Kita ada contohnya juga yang di sini bisa dilihat. Ya, yang ini contohnya WK gitu. Ada 18 karakter. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke yang encoding yang kedua. Encoding decoding yang kedua yaitu Huffman coding. Nah, di sini pengkodeannya itu berdasarkan frekuensi kemunculan karakter tersebut. Jadi sebenarnya mirip sih sama yang RLE yang sebelumnya udah dijelasin. Nah, tapi di sini ada tambahannya, yaitu karakter tersebut tuh disusun menjadi pohon biner. Jadi dari rangkaian-rangkaian yang sudah ada, kita akan buat dia sebagai pohon biner. Nah, di sini ada karakter yang sering muncul terletak dekat dengan akar, sedangkan karakter yang jarang muncul terletak jauh dari akar. Nah, ini kita langsung masuk aja ya di sini. Untuk yang pertama, frekuensi karakter dari string itu akan kita kompres, lalu kita analisa terlebih dahulu. Nah, setelah kita analisis, selanjutnya kita buat pohon Huffman-nya. Dimulai dari frekuensi terkecil, dikerjakan terlebih dahulu, lalu diletakkan ke dalam daunnya. Nah, si daun-daun ini dikombinasikan, terus dijumlahkan probabilitasnya menjadi root di atasnya. Nah, ini sebagai contoh, misalnya ada rangkaian string berikut. Ada A, B, B, C, dan selanjutnya. Setelah dilihat ini ada 30 string, atau di sini ada 30 byte ya. Jadi dengan asumsi satu stringnya itu adalah 8 bit, jadi kalau dikali jadi 240 bit. Nah, dari setiap karakter yang ada di sini, kita hitung frekuensinya. Di sini kan karakter A, frekuensinya itu ada 12. Kalau misalkan kita lihat ya di sini ada A-nya, ada sekian banyak.
Nah, habis itu jumlah kemunculannya itu ada 12 kali, maka probabilitasnya tuh sekian. Begitu juga untuk karakter selanjutnya, karakter B, C, D, dan E. Kita hitung dulu jumlah kemunculannya, lalu probabilitas setiap karakternya itu kita hitung juga. Oke, mungkin ini masih gampang untuk diikutin ya. Nah, ada yang mau ditanyakan dulu? Oke, masih lanjut ya. Nah, lanjut ke slide selanjutnya. Di sini kan tadi kita udah lihat ya stringnya tuh ada 5, ada A, B, C, D, dan E. Nah, setiap karakter stringnya ini kita ubah dia jadi subtree yang terpisah. Jadi kan tadi kita udah buat di tabelnya itu jumlah frekuensi kemunculannya itu setelah kita hitung A-nya ada 12, B-nya itu ada 6 kali, C-nya 5 kali, D-nya 4 kali, dan E-nya ada 3 kali. Jadi kita buat setiap si string karakternya ini jadi subtree yang terpisah ya. Nah, selanjutnya karakter yang paling kecil itu kita gabungkan. Seperti yang kita lihat di sini kan karakter yang paling kecil itu ada E dan juga D ya. Nah, dua karakter ini kita gabungkan, makanya dia di sini nilainya jadi 7. Nah, selanjutnya nanti kita cari lagi nih karakter mana yang kita jumlahkan menjadi subtree yang selanjutnya. Nah, kan kalau di sini selanjutnya itu apa? Kira-kira 5 dan 6 ya. Karena kalau misalkan 5 sama 7 kan masih lebih besar daripada 5 tambah 6 ya. Maka selanjutnya kita gabungkan si 5 dan 6. Makanya jadi penggabungannya seperti ini. Nah, untuk kelanjutannya berarti 7 sama 11 ya. Tapi kan masih lebih besar daripada 12, makanya harusnya 12 duluan sih yang digabung. Tapi digabungnya itu ya jadinya terpisah sendiri di sini. Nah, jadi hasil akhirnya itu akan seperti ini. Ya, untuk yang Huffman. Jadi nah ini saya juga mau tanya sih sama Pak Yusef, sebenarnya kalau urutan ini tuh menentukan nggak Pak? Karena kan 7 itu lebih kecil daripada 11, apakah posisinya menentukan harus di kiri dulu yang lebih kecil atau gimana ya Pak ya? Supaya sama gitu. Karena kalau di sini kan posisinya yang kecil itu di kanan, semua yang besar itu di kiri. Gimana Pak Yusef? Tes, terdengar? Iya Pak, tapi agak kecil sih. Oke, ini nyoba alat baru ya. Tes. Segini gimana? Tes. Oh iya, cukup Pak. Oke. Coba lihat yang berikutnya. Bentar, suara Pak Albar itu ada. Iya, saya juga Ada ada suara. feedback. Bukan dari sini ya. Ya, oke. Sebentar. Kita urutannya selalu naik atau turun coba ini? Sebelumnya dulu lihat. Kalau ini dari yang kecil ke yang besar, Pak. Coba scroll dulu ke atas. Oke. Takutnya ini ada yang 12, 18 ya, 11, 7. Ya sih seharusnya itu, ini jangan. Enggak banget, clear. Ya, ada Pak Albar di sini. Oh iya, feedback Pak. Oke. Ya, jadi sebetulnya seharusnya sih selalu diurutkan yang sesuai dengan perjanjian di awal ya. Jangan ini slide-nya yang keliru itu ya. Kayaknya sih ini Pak ada yang keliru sih. Ya, karena seharusnya urutannya selalu yang besar itu di kanan, berarti kalau kita menggunakan urutan yang naik. Ya.
Mungkin gitu aja kali ya Pak ya. Jadi Ya, E-nya itu harusnya di ujung sini sebelah kiri, D-nya itu sebelahnya di sini. coba aja kita bikin dari nol aja. Kan ini contoh sederhana ya. Oke. Dari pakai yang kosong aja. Oke, mungkin di sini aja ya. Jadi di sini harusnya E-nya itu di sini. E3, terus di sininya D4. Sebentar, ini urutannya yakin. Heeh. Yang di kanan yang besar. Karena yang di atas juga tuh 18 sama 12. Ya, Dia sebenarnya yang di kiri yang besar. ya kalau kayak gini boleh ya Pak ya, berarti urutannya kayak gini ya Pak. Ya, jadi asal konsisten aja Oke. antara encoding sama decodingnya seperti itu. Oke, berarti kalau misalkan urutannya boleh kayak gitu, ini mah udah benar sih Pak, berarti. Ya, tapi kalau ada yang misalkan idealnya sih konsisten. Jadi urutan dimanapun selalu di kiri itu lebih kecil gitu. Oke. Kalau ini gimana? Coba-coba Kalau lihat ini di kirinya itu yang lebih besar Pak. di kiri yang lebih besar. Ya, Tapi kalau yang atasnya, sama sih Pak, kan ini lebih besarnya kalau di sini sebelah sini besar terus. ya coba sebelumnya, lihat di sebelumnya. Scroll back dulu terus. Nah, coba dari langkah awal dulu, biar sekalian. Langkah awalnya kayak gini, ini. Ya, betul Pak. Jadi A, B, C, D, E ya. Nah, langkah pertama adalah turun dulu satu kali lagi, naik lihat. Nah, ini kan asalnya ya. 12, 6, 5, 4, 3. Nah, kita kan selalu konsisten nih. Yang kiri itu yang besar. Ya kan? Oke. Nah, kemudian dari yang terkecil, 2 terkecil digabung. Tuh, 4 dan 3. Dan ternyata hasilnya 7. 7 dibandingkan dengan tetangganya sebelahnya, ternyata harus 7 yang di kiri. Coba lihat berikutnya. Bentar. 7. Loh, ini malah 6 sama 5 yang digabung. Iya, karena kalau misalkan 5 sama 7 digabung kan 12 Pak. Ya, Kalau misalkan kalau misalkan 7 sama 5-nya kan 12, kalau digabung kan coba masih algoritmanya seperti apa? Wah, ini udah bertahun-tahun ini padahal nih. Hal yang sederhana ini kok udah jadi pusing. hanya menjumlahkan saja Pak, mencari yang paling kecil terus dijumlahkan. Coba algoritmanya seperti apa? Seperti ini Pak. Nah, ini algoritmanya ya. Tapi tenang, yang jelas ini codingnya pun sudah ada. Nanti kalau kalian melihat ke JPEG tidak akan ragu lagi ya. Frekuensi karakter dari string yang akan dikompres, dianalisis terlebih dahulu, diurutkan itu ya. Frekuensi terkecil dikerjakan terlebih dahulu dan diletakkan ke dalam daun. Daun-daun dikombinasikan dan dijumlahkan probabilitasnya atau frekuensinya menjadi root di atasnya. Coba, next. Hanya 2 itu saja ya. Oke, kita punya ABCDE masing-masing frekuensinya 12, 6, 5, 4, 3. Berikutnya. Nah, string terdiri atas 5 itu ya. Kemudian setiap karakter menjadi subtree yang terpisah. Baik, oke. Sekarang berikutnya. D yang E mempunyai frekuensi yang terkecil. 2 terkecil digabung. Oke, sekarang menjadi 7 itu ya. Baik, diambil lagi 2 terkecil. Ternyata 6 dan 5. Next. Jadi nanti kita modif itu di atasnya harus 2 terkecil digabung gitu ya. Nah, sekarang ada 12, 11, 7. Mana 2 terkecil? 11 dan 7. 11 dan 7 digabung.
Next. Nah, 11 dan 7 digabung jadi 18. 18 dengan 12. Mana yang terkecil? 12. Next. Nah, 12 harus pindah ke sebelah kanan karena dia lebih kecil daripada 18. Iya. Semuanya oke-oke aja ini udah. Karena Iya, kita Kak. mengurutkan dari besar ke kecil, yang di kanan yang kecil. Iya. Oke ya? Oke, Pak. Ini karena pengalaman tahun kemarin, Pak, banyak yang salah persepsi gitu untuk penulisan penempatannya gitu. Jadi, Oh, oke. heeh. Sekarang jangan sampai ada salah Iya, persepsi lagi ya, iya, Pak. bahwa selalu dua terkecil digabung. Kemudian selalu yang kanan itu yang lebih kecil. Memang kalian bisa membuat urutannya yang kiri yang kecil, tapi untuk kita adopsi di sini mazhabnya adalah yang kanan yang kecil. Nah, setelah seperti ini tinggal satu angka di atas, maka sudah mulai bisa dikodekan tuh. Nah, ini juga kita mengadopsi lagi pilihannya, bahwa kita yang kanan itu kodenya 1, yang kiri 0. Nah, kalian bisa yang kanan misalkan 0, yang kiri 1 asal konsisten. Sama aja. Ya, kalau dalam hal ini kita mengkodekan, lihat tuh, cabang pertama yang kiri 0, kanan 1. Cabang kedua sama. Yang ini nih. Nggak kelihatan kali ya di sini ya. Saya harus annotate nih. Nah, cabang kedua yang ini ya. Lalu yang kirinya 0, yang kanannya 1. Terus teh ke bawah. Selalu konsisten ya, cabang berikutnya yang kiri 0, yang kanan 1, kiri 0, kanan 1. Nah, oleh karena itu, hasil pengkodeannya dibaca dari atas. Sebentar, jangan dulu scroll. Nah, pohonnya lihat. Bahwa karakter B itu kodenya adalah 000. Nah, itu ditunjukkan aja ya. Disusur dari pohon, dari atas. Nah, gitu. Yang B itu 000. Kemudian yang C itu 001. Kemudian yang D itu 010 dan yang E 011. Sementara yang A hanya satu karakter aja. Kodenya 1. Nah, di sini dapat kita lihat bahwa A akan frekuensinya paling tinggi, paling muncul, paling sering. Nah, jadi yang A ini dikodekannya 1 digit aja. Sehingga yang paling sering muncul bitnya, pengkodeannya paling irit gitu. Nah, itu. Jadi yang frekuensinya paling muncul, paling sering, bitnya paling irit. Nanti yang muncul berikutnya agak panjang sedikit. Sampai yang jarang sekali muncul itu yang paling banyak bitnya. Begitu Huffman Code. Apakah semuanya sudah paham? Ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang ditanyakan silakan pakai wireless microphone. Yang di kelas sini 02, ini ada mikrofonnya juga. Sudah cukup jelas? Gampang ya? Kalau sudah cukup jelas, kita ke soal latihan. Dengan latihan akan lebih jelas lagi. Nah, atau mau analisis dulu perhitungan sedikit barusan sebelum ini ya, A dikodekan 1, B dikodekan 000, terus
Nah, ini untuk hasil dari kompresinya, Pak. Ya, hasil kompresinya. Dengan frekuensi A yang 12 kali muncul, B 6 kali muncul, C 5 kali, D 4 kali, E 3 kali. Pengkodeannya tuh lihat, A 1 bit, B, C, D, E 3 bit. Jumlah bit total, A itu jadi 12, B-nya jadi 18, 6 kali 3 ya. C-nya 5 kali 3, sehingga di total menjadi 66 bit. Asalnya berapa bit tadinya? Totalnya sebelum dikompres? 240, Pak. Nah, jadi setidaknya 66 per 240. Tanpa feedback. Ya, ini nanti kita akan pasang speakernya di dinding nih. Ini terlalu dekat di situ. Modenya masih mode sementahun ini. Nanti kita pasang di dinding di sana sehingga nggak akan feedback ya. Oke, jadi terjadi kompresi di sini 66 per 240. Kurang lebih terjadi kompresi sekitar 75% ya. Sudah lumayan itu. Tentu saja ini perhitungan sederhana untuk memberikan ide bahwa dengan mode Pak Huffman ini sudah terjadi kompresi. Banyak heading segala macam nanti ya di kenyataannya. Tapi tetap saja dia dapat mengkompres data. Oke, mari kita latihan. Yang berikutnya. Waktunya masih ya. Oh, ini masih lanjutannya sih, Pak. Ini. Oh, oke. Baiklah. Kalau begitu kita bagaimana cara decodingnya? Nah, cara decodingnya adalah langsung pakai lookup table saja. Ketika kita menerima stream A kayak gitu ya. B, D, C, itu kan dikodekannya jadi A-nya 1, 1, 1, 1. Nah, maka decoder itu tinggal melihat saja ke lookup table. Ketika menerima bit 1, otomatis dia langsung dikodekan jadi A. Kalau melihat bit 0 tuh, ditunjukkan bit 0 pada B, bit pertama. Ini ya. Di situ ya. Bit 0 yang pertama, nah dia pasti akan melihat bit keduanya apa. Karena ada 4 kemungkinan kan. Betul. Kalau bit keduanya 0, coba lihat di tabel supaya lookup table. Nah, itu kan tinggal dilihat saja. Itu bitnya kan 3 sekaligus tuh. Tinggal dilihat apa yang diterima. Kita balik ke sana, tinggal lookup table. Kalau ternyata 000, ya langsung B. Karena dalam hal ini Huffman codingnya cuma mengandung 4 karakter saja. Yang di dalam lookup table hanya 1 karakter dan 3 karakter. Nah, jadi kalau 000 langsung ya dapat B. Tidak ada peluang untuk mendapatkan karakter yang lain. Karena kalau 0, dilihat yang keduanya 0 atau 1. Nah, atau ya karena dalam hal ini memang langsung 3 karakter bisa diambil 3 aja sekaligus. Tapi kalau Huffman-nya panjang ya banyak variasinya, maka setelah bit pertama 0, maka bit kedua dilihat. Coba lihat ke atas lagi tabel. Nah, lihat tuh. Kemungkinannya kan kalau bit pertama 0, maka ada lihat bit kedua. Bit kedua itu ada 0 atau 1. Nah, kalau 00 berarti kemungkinannya 000 atau 001. Nah, kayak gitu aja. Decodingnya pakai lookup table.
Jadi sederhana. Ada yang ditanyakan? Dari kelas 01 ada yang mau ditanya? Udah Kelas aman? 02 kalau mau ditanya ada mikrofonnya nih. Sepertinya sudah cukup jelas. Oke, baik Pak. Kita latihan aja kalau begitu. Latihan di kertas masing-masing ya. Nanti saya akan join pakai HP untuk mendatangi dan melihat kertasnya. Atau kertasnya datang ke sini nih, ke kamera obsbotnya. Nanti akan dilihat pakai webcam yang berdiri ini. Oke, mari kita lihat untuk latihan. Slide-nya next. Next slide ada? Sebentar Pak. Untuk yang selanjutnya ada ini Pak, arithmetic coding Pak. Oh, arithmetic coding jangan dulu lah, itu nanti buat latihan di rumah. Sekarang kita latihan saja. Ini ada request Pak, kalau selain pakai kertas bisa nggak ya Pak? Selain pakai kertas mau pakai apa? Pakai, katanya pada bawa tablet atau di Tablet laptop boleh gitu. nanti join kalau mau memperlihatkan pakai join ke Zoom ya. Ke Zoom-nya ya, oke baik Pak. Boleh, kalau ada pakai iPad atau tablet silakan boleh. Kalau yang mau pakai kertas boleh juga nanti join Zoom diperlihatkan pakai kamera, atau kalau nggak mau join Zoom mendekat saja ke kamera sini. Nah, ada soalnya nggak? Mau kita buat saja on the fly? Ya di sini nggak ada sih Pak. Nggak Tidak ada ada ya? hal lainnya ya. Di slide tidak ada? Untuk Huffman nggak ada. Kalau begitu kita akan mengkodekan saja yang wak itu yang sebelumnya. Oh ya, boleh. Tapi cuma 2 itu ya. Yang ini ya. Ya, cuma 2 itu. 2 karakter Pak. Kita yang pakai LZW aja, yang LZW kita coding pakai Huffman. Coba yang Boleh. AAB Atau ini Pak. Ini nah, 3 karakter sih kalau ya ini. lumayan lah, gampang 3 karakter cepet ya. Mari kita lihatkan. ABAB, BAB, CB. Ya pakai E aja sekarang nambah. Yang ini ya. ABAB, BAB, CB. Atau jangan pakai E lah, udah apa adanya aja. Kita kodekan pakai Huffman ya. Disesuaikan aja sama yang ada di ini. Ya. Kalau begitu kita bikin ini aja teh, bikin kuis kilat saja biar nanti jawabannya diunggah aja. Biar gampang lah. Iya, betul Pak. Oh ya. Itu. Ya, jadi nanti kalian tinggal pakai Cognitia Mobile itu, unggah foto. Sekalian ingin nyoba nih jaringan WiFi baru, katanya sudah lebih bagus sekarang. Ya. Ya, Atina mohon dibuatkan saja Ya Pak. kuis ya, yang akan berupa assignment aja sehingga bisa mengunggah jawabannya dari foto itu, foto lembar jawab. Ini perlu pakai kognisi atau gimana Pak nanti? Ya, Atau terserah masing-masing lah, karena sudah tahu juga yang paling gampang pakai Cognitia Mobile kan, memotret jawabannya. Kalau yang mau pakai iPad, kopas, unggah bisa juga. Jadi bentuknya kuis atau ini Pak, assignment? Boleh, mana aja yang mudah. Oke. Mau kuis atau assignment. Yang mengunggah ini aja, dokumen.
Dibuatkan untuk kelas 01 sama 02 ya. Dan presensinya kita pakai kegiatan ini. Pak Albar, ada yang mau disampaikan, Pak? Nggak ada, Pak. Oke, Ngikut aja, Pak. baik, Pak. Sudah pada selesai? Atina pakai apa jadinya? Pakai kuis? Modenya pakai exam atau assignment? Punten Pak, ini saya agak susah koneksi internet. Oh gitu ya. Iya, Pakai tethering dulu aja? ya lagi dicoba Pak. Oke. Begitu ya. Ya hadirin harap bersabar, internet di bawah sedang jelek. Buat sekalian decodingnya ya. Jadi kayak gini nih. Inputnya ini, di sini saya nggak bisa. Saya akan coba bikin ini dulu. Akan share screen yang lain dulu ya. Mumpung ini kesempatannya baru ada nih sekarang ya, mau coba sekalian. Sudah lama mau nyoba nulis-nulis kayak ini. Iya, Pak. Oh, tapi ini
Nih, nanti jadi bentuknya ada ini encoder, kemudian turun. Nah, kayak gitu ya. Kan masuknya di sini adalah ABAB, BAB cabe. Nah, di sini kalian encoder itu keluarnya digit ya, kayak tadi 00, 010, kayak gitulah. Nah, nanti pada saat keluar dari decoder, dia akan lookup table sehingga keluarnya pastinya sama lagi ya, ABAB kayak gitu. Tapi prosesnya kan kalian terangkan di encoder, proses yang terjadi apa, di decoder yang terjadi apa. Gitu ya. Pakai tablet langsung. Keren. Tes. Tuh. Jadi kalau off udah di sini. Bagaimana di bawah? Apakah assignment-nya udah bisa dijalankan belum? Sudah, Pak. Ada di modul 4. Oke, baik silakan diterangkan saja supaya terlihat. Saya akan beres-beres di sini. Bukan beres-beres mau pulang, maksudnya yang ini akan saya Loh, kok jadi nggak mau sih? Dah, pokoknya hari ini bertahap. Dah ya. Oke. Ya, silakan diterangkan saja cara menjawabnya.
Silakan. Untuk presensinya kelas 01 itu saya settingnya untuk menjawab assignment-nya, Pak. Kalau K02 ternyata udah ada yang ngeset, itu view course, Pak. Jadi masih saya coba cek lagi. Wah, siapa yang ngeset ya? Ada tangan-tangan tersembunyi. Jangan-jangan Biorka masuk kuliah ke sini nih. Ya. Kalau K02 gimana Mas? Harus pakai mikrofon nih. Bentar ya. Kita lihat dulu. Ini waktunya terlalu sempit ya. Gini aja. Coba diperlihatkan dulu yang K01 dulu gimana di layarnya. Oke, sebentar Pak, saya join Zoom dulu. Mute ya langsung ya. Oke, udah muncul ya Pak? Bentar. Di sini ada sedikit keruwetan nih. Nah, ya udah terlihat. Oh, punten, saya salah klik lah. Nggak apa-apa lah kalau presensinya bisa view course saja biar gampang. Tapi kalau assignment-nya supaya bisa dijawab. Ya. Wah, sudah ada yang menjawab nih beberapa orang ya. Ya, sudah ada Pak. Oke, K01 lihat nih. Yang sudah jawab Rifki, Joanna, ini kalau Azka sudah menjawab, coba lihat. Tetapi belum mengirim. Jadi ada 2 tahap ya menjawab. Nah itu masih bisa dihapus, diganti. Tapi kalau sudah dikirim berarti sudah ditutup pintu tobatnya. Tapi sebenarnya kalau keburu deadline, itu yang nggak dikirim itu tetap dianggapnya nanti udah terkirim. Jadi kalau kalian yang sampai benar-benar tidak mau memfinalisasi, mengirim sebelum akhir waktu, itu juga tidak masalah. Ya. Kalau yang masalah yang nggak jawab. Kalau yang sudah kuning itu sudah menunggu pintu tobat ditutup, itu sudah jawaban Anda akan dianggap jawaban meskipun jawaban yang sesungguhnya gitu ya, meskipun Anda belum memfinalkannya. Ya. Ya. Jadi saya berusaha kayak gini. Ya. Uploadnya dia wajib upload gitu. Upload apapun aja lah, tulis sesuatu PDF apa gitu. Pura-pura aja. Ya.
Siapa nama Anda? Muhammad Raka. Coba refresh lagi teh, ada yang sudah pada jawab. Muhammad Raka katanya barusan. Coba lihat Muhammad Raka itu Ya, nomor ini berapa? kelas K02, Pak. Muhammad Raka. Coba statusnya gimana Muhammad Raka? Nomor berapa NIM-nya? NIM-nya 070. Muhammad Raka sudah tuh Sudah, statusnya. Pak. Kenapa? Coba Muhammad Raka cek dulu. Filenya ada nggak? Oh, nggak ada, Pak. Oh, filenya. filenya nggak ada ya. Di ini aja. Revision request aja. Ya udah, refresh lagi ya, upload lagi. Ngomong soalnya petugasnya ada di bawah. Oh, Pak Albar. Dari bawah nih bicara ke Bu Atina. Punten Teh Hatina, Ya, NIM 18 udah submit tapi yang ke submit baru teksnya doang, apa filenya belum ke submit. Mungkin Dava ya? Dava bukan? Iya, Ya, revision request aja. oke, Ya, kasih. udah ya. Ada lagi yang minta? Nah, silakan dari Bu, minta yang 044, Bu. 044. Ya, Gimana? Tadi kurang terdengar suaranya, Pak. iya Bu, punten minta yang 044. Amar ya? Ya. Ada ya, Bu? Udah sih, udah ada di sini. Ya. Ya, makasih, Bu. sudah ada. Langsung aja bicara ke bawah. Punten Bu, NIM 066 Bu. Oke, sebentar ya. Ini yang di kelas ini dulu. Ntar ininya kok jadi tiduran begini ya ke atas. Daniel bukan? Enggak ada. Aku ini ya revisi ya. Berapa? Kevin. Ini udah ada sih tapi. Udah. 31. Raihan. Udah ada sih. Oke. 27. Nah, ke sini bicaranya nih. Nah, sini kalau ada yang mau bicara. William juga udah ada. Punten Bu, nomor Ya. 66. Ntar satu lagi ya di sini. Oke. Tinggal submit, klik submit aja. Kalau di aku belum kelihatan soalnya. Ntar ya ke 02 dulu. Jadi NIM-nya berapa punten yang 02? Pas 02? 066 Bu. 66 ya. Wajahnya di sini nih biar interaktif. Nah. Aduh nih saya giniin deh. Belum ada. Yang ini kan betul ya? Iya betul Bu. Saya requestin buat revisi. Oke, makasih Bu. Ya. Ada lagi di kelas K02? Misi Bu, Ya. yang 052 juga. 5 berapa? 52. Belum ada ya. Ini saya akan revisi juga. Makasih Bu. Ya. Ada lagi kelas 02? NIM 006, Mbak. Berapa? 006. 006. Oke, send revisi ya. Ya.
Ya, nanti kalau dipencet K01 jadi. ada nggak? Ada lagi nggak K01? 83 ya? Oke, yang kelas 02 sudah semua ya? Bentar Pak, saya Silakan. K01 dulu. Waktunya masih ada. Ya, masih saya buka Waktunya dikasih sampai jam berapa ini? 11.10 Pak. Oh, sampai jam 11 lewat 10. Tadi berapa? 83 ya? Ada yang bertanya lagi gak? 47. Sudah tidak ada yang di sini. Ayo mengukur-ngukur ke dalam aja. 55 udah ada sih. Ini bisa aku buka. Oke, yang di kelas 01 saja berarti fokusnya. Ada lagi yang kelas K01. 61. Udah sih, udah masuk. 003. Nah ini kan, Belum masuk. ini kan tipis nih. Adika ya? Kalau atasnya diganti dengan akrilik, Oke. ya toh? Oh iya, harus di refresh dulu. Oke, sip. Ini Aska belum ada ini? Belum masuk? Ini aku. Berapa? 105. Ya, udah ada. Berapa? Cek. Di kelas K02 masih ada beberapa yang belum submit. Kelas 02, masih ada yang bermasalah? Ini ada Bagi beberapa. yang sudah mungkin bisa. Ya. Ada beberapa yang belum submit, Pak. Mungkin Iya. Di saya juga bisa dicek sih di sini. ya, mungkin nggak masuk mungkin. 068. Christian Michael. Udah? Nol 98. Rai. Baru belum ada. Tes. Belum terupload. Bisa di ini nggak? Saya upload ulang berarti. Iya. 006. Terus saya upload ulang. Tes.
Tes. Udah di Tes. masih terbuka. Afkar. Tinggal masuk udah di refresh. Ya, belum di refresh, belum di save. Nggak ada fitur save soal Pak dari HP gitu. Belum masuk ya? Tapi fotonya masuk nggak Pak? Nggak ada di sini. 006. Nah, udah masuk. Oh, oke. Makasih Pak. 036. Kirana. Sudah. Nggak bisa berscroll udah dibuka ininya apa? Boleh mikrofonnya? Tapi absennya belum. Ya. Sudah keburu. Oke, sebentar ya. 0 berapa? Kita lanjut di luar kelas. Ya. Salimatus. Udah attachmentnya udah ada. 08. Belum ya. Ini akan berlanjut di luar saja supaya tidak diusir orang. Sudah bisa bubar ya, tapi Pak Albar sedang membereskan presensi dulu nih. Ya Pak, baik Pak. Jadi kalau yang di bawah udah selesai semua? Sudah Pak, K01 sudah selesai. Oke, sip. Jaka 02 sedang melakukan presensi manual dulu nih.